Perkenalkan, kami dari Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nama saya Sasmita Sofiin dari SMA Negeri 2 Toili Barat, dengan fasilitator Ibu Murdia dan pengajar praktik Pak Kadek Suwarjaya dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin B. Hamada, berasal dari SMP Negeri 1 Toili Barat, fasilitator Ibu Murdia, dan pengajar praktik saya Bapak Ahmad Sonheti. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dari SD Impres Gunung Kramat, dengan fasilitator Ibu Murdia dan pengajar praktek Bapak Kadek Suwarjaya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sasmita, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri, alhamdulillah kabar baik. Pak Supri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Ibu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching pada pagi hari ini, ya Ibu, pertama-tama kita akan mendiskusikan rubrik dari penilaian saya pada pagi hari ini, ya. Jadi begini Ibu, saya akan mengamati kos dan koje sesuai rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, jadi bagaimana kos memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian pada coach, dan bagaimana juga coach merespon pertanyaan dari coach. Maksud saya dari coach merespon pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa untuk itu ya disesuaikan dengan prinsip coaching, ya Ibu. Nah, jadi di sini kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi itu merupakan pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan pada coach, yaitu tentang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini. Ya, baiklah Pak Supri, bahwa yang pertama saya akan kembangkan yaitu yang pertama presence, hadiran penuh. Selanjutnya mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, selanjutnya kompetensi mana yang kira-kira Ibu bisa kembangkan secara spesifik yang diobservasi? Ya, yang pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, selanjutnya indikator yang bagaimana kira-kira yang Ibu inginkan pada proses coaching ini? Saya ingin coach saya pada hari ini dapat bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Jadi ini merupakan observasi yang saya bisa lakukan sama Ibu. Jadi silahkan selanjutnya Ibu bisa melakukan dengan coach untuk melakukan coaching terhadap coach pada kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan Ibu. Ya, baiklah, terima kasih Pak Supri. Kasih Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarifuddin. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah, kebetulan saya juga kabar baik. Hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, begini Pak Syarifuddin ya. Dari hal yang akan kita melakukan coaching hari ini, kita melakukan diskusi. Tentunya yang saya mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Syarifuddin. Kira-kira apa yang ingin disampaikan atau didiskusikan kita pada hari ini Pak? Begini Bu, saya menghadapi permasalahan di sekolah Bu, berkaitan dengan siswa yang nakal, yang selalu melakukan pembulian seperti kemarin Bu. Apa yang kira-kira
kira-kira Bapak harapkan dari bincang-bincang kita pada hari ini? Yang saya harapkan dari pertemuan kita ini Bu, dari bincang-bincang hari ini, saya berharap bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Kalau menurut Bapak, permasalahan seperti apa kira-kira yang dihadapi oleh siswa? Begini Bu, sudah sekitar 1 bulan ini Bu, saya gelisah ya perilaku anak-anak Bu. Mereka sering di kelas itu, apalagi jam kosong, saling baku ejek Bu, saling bully dengan temannya, bahkan ada yang sampai berkelahi Bu dalam kelas. Itu Wah, saya hadapi. cukup agak begini ya, permasalahan yang dihadapi Pak Sarifudin Iya Bu. terlalu ini dengan siswa. Tentunya bagaimana kira-kira Pak Sarifudin nantinya akan menyelesaikan permasalahan. Selama ini bagaimana Bapak menghadapi situasi dari permasalahan yang Bapak ungkapkan tadi? Kalau yang selama ini saya lakukan, biasanya kalau saya tidak lagi sibuk mengajar, ya saya tangani sendiri, saya nasihati. Tapi terkadang saya juga serahkan kepada wali kelas, nanti wali kelas yang koordinasi dengan guru BK gitu. Oh iya, betul sekali, itu juga sudah cukup bagus ya. Bagaimana permasalahan ini juga harus diketahui oleh wali kelas, Bapak selaku guru mata pelajaran ya. Iya. Selanjutnya, kira-kira situasi seperti apa yang Bapak harapkan dari permasalahan yang Bapak hadapi? Saya ya tentunya sebagai seorang guru tentunya harus mengharapkan situasi yang tenang dalam sekolah, apalagi dalam kelas, yang nyaman sehingga anak-anak itu tidak lagi mengadakan pembulian, tidak saling ejek, tidak saling berkelahi. Itu yang saya harapkan di sekolah, sehingga tenang dalam belajar, anak-anak juga nyaman dalam sekolah. Iya, karena kalau kita lihat pembulian ini adalah perilaku yang tidak bagus juga ya. Iya. Iya, bagaimana kira-kira mau nyaman belajar kalau seandainya pembulian itu dilakukan ya setiap hari atau siswa yang menghadapi pembulian itu, ya tentunya meresahkan juga ya, ada ketakutan kepada siswa yang dibully. Iya. Ini harus diatasi memang ya Pak ya. Ya, kira-kira apa yang Bapak harus persiapkan untuk menjalankan rencana ini? Tentunya Bu, yang saya persiapkan tentunya yang pertama itu saya harus koordinasi dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya, dan komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah Bu, agar rencana ini bisa, karena ini bukan cuma masalah saya sebenarnya, masalah sekolah sebenarnya Bu. Iya, betul sekali. Cukup bagus juga rencana yang Bapak lakukan ya. Yang pertama terpenting adalah melakukan koordinasi terhadap kepala sekolah. Itu sangat penting sekali. Apalagi permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan anak. Ya, tentunya baik dari rekan guru sejawat, guru BK dan kepala sekolah juga harus mengetahui. Iya. Kira-kira Pak, ada lagi barangkali yang bisa dibutuhkan dalam rencana Bapak ini? Kalau yang dibutuhkan ya tentunya kalau setelah saya koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dengan rekan-rekan sejawat yang lain, tentunya saya juga akan komunikasi mungkin dengan komite sekolah, terutama dengan orang tua yang anaknya bermasalah di sekolah, sehingga mereka juga mengetahui dan di rumah mereka juga bisa melakukan bisa memberikan nasihat kepada anak mereka. Iya, ini juga cukup bagus ya ketambahan rencananya. Ya selain dari kepala sekolah harus diketahui juga oleh komite ya atau orang tua siswa ya, orang tua wali siswa. Ya ini juga supaya ada keterbukaan antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Cukup bagus Pak rencana Bapak ini. Ya selanjutnya kira-kira kapan rencana sebagus ini yang akan Bapak lakukan? Karena ini permasalahan ini Bu sudah lama memang Bu, sudah sekitar sebulan ya, mungkin
depan ini Bu, saya akan laksanakan secepatnya. Karena kalau ditunda-tunda Bu, semakin mengakar ini persoalan ini terhadap pembulian terhadap siswa ini Bu. Betul sekali itu Pak ya. Kalau semakin lama kita nanti akan merealisasikannya, nantinya akan meluas ya tentang pembulian ini. Ya, dari rencana tersebut yang sudah Bapak lakukan, akan rancang dan akan Bapak lakukan nantinya, tentunya ada di mindset Bapak bahwa ini akan menjadi keberhasilan saya, keberhasilan dalam penyelesaian masalah ini. Jadi keberhasilan dari rencana ini ada tolak ukurnya, ya kan? Kira-kira seperti apa tolak ukur keberhasilan, seperti apa yang Bapak harapkan? Ya, tolak ukur dari rencana yang akan saya laksanakan ini Bu, ya di sekolah itu mungkin tingkat pembulian, tingkat kenakalan siswa itu sudah semakin rendah dibandingkan dengan sebelum saya melaksanakan rencana ini. Supaya tidak ini ya, menambah lagi ya anak-anak yang suka membuli temannya. Ya, tentunya ini akan berakibat fatal kalau dibiarkan ya. Itu bagus juga rencananya. Selanjutnya, untuk melaksanakan rencana yang Bapak sudah siapkan ini, kira-kira memerlukan dukungan dari siapa saja Pak? Untuk sementara ini dan mungkin dengan berjalannya waktu ini saya butuh dukungan dari warga sekolah, terutama rekan-rekan sejawat Bu. Kemudian tentunya saya akan melibatkan pengurus OSIS Bu, supaya mereka yang mendata siswa yang sering melakukan pembulian, sering yang menjadi korban. Nanti saya komunikasikan dengan guru BK dan saya akan ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah. Dan setelah itu tentunya kita akan atur untuk bisa komunikasi dengan orang tua siswa. Iya, itu cukup bagus juga ya, bagus sekali bahwa selain dari kepala sekolah, selain dari orang tua siswa, Bapak juga melibatkan OSIS ya. Ini juga sangat penting, OSIS juga perlu dilibatkan dalam hal ini karena supaya akan mereka tahu dan menjadi program nantinya akan di dalam organisasi OSIS untuk mensosialisasikan ya teman-teman mereka, dan nantinya akan mengurangi sifat bullying itu yang dilakukan oleh teman-teman mereka. Sangat bagus sekali Pak ya. Apa kira-kira yang sudah Bapak dapatkan dari obrolan kita ini? Yang saya dapatkan dari obrolan yang ya tergolong singkat ini, tapi penuh makna. Saya dapatkan solusi dari permasalahan yang ada dan bisa mendapatkan langkah-langkah atau apa yang harus saya kerjakan untuk melaksanakan rencana ini. Terima kasih Bu atas waktunya yang singkat ini Bu. Iya, cukup bagus sekali ya mendengarkan permasalahan yang Bapak sudah ungkapkan. Ini juga menambah wawasan saya juga selaku guru. Nantinya di sekolah akan saya bisa terapkan solusi yang sudah kita dapatkan bersama ini dari pembicaraan kita ya. Baiklah Pak Sarifudin, terima kasih sekali lagi atas perjumpaan dan perbincangan kita. Saya juga sudah mendengarkan permasalahan dari Bapak ini yang cukup signifikan ya dari lingkungan sekolah Bapak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kita sampai hari ini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Sasmita cukup menarik sekali dari hasil percakapan yang dilakukan dengan Bapak Sarifudin tadi. Jadi di sini saya bisa tarik kesimpulan dalam hal kegiatan yang sudah lakukan. Namun sebelumnya saya ingin bertanya pada Ibu Sasmita. Nah, kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching? Iya, begini Pak ya. Saya sudah melakukan coaching tadi dengan alur tirta, yakni di alur tirta itu saya sudah memenuhi 4 langkah, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan bertanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa mengantarkan coaching untuk menceritakan permasalahannya dan mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Iya, bagus sekali.
Jadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Nah, selanjutnya sudah dapat menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga coaching menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, di sini itu kompetensi apa yang kira-kira ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang dari dilaksanakan tadi? Ya, kira-kira kompetensi dari alur kita saya akan lebih memahami lagi proses alur kita untuk melakukan coaching lagi. Iya, baiklah itu. Semoga kita kedepannya bisa melakukan coaching yang sangat bermanfaat dan terima kasih banyak atas kesempatan yang itu sudah berikan sehingga kita bisa melakukan obrolan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Ibu dan sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarifudin. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Sarifudin? Ya, baik-baik juga seperti yang Bapak lihat hari ini. Iya. Pak Supri, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya. Iya, Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching, Iya. terlebih dahulu saya akan bertanya beberapa hal kepada Bapak ya. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada kegiatan coaching kita hari ini Pak. Tentunya coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana juga coaching bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach ya. Iya. Dan jangan lupa juga Pak, selalu disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya tentunya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak sebelum Bapak melakukan coaching. Iya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Pak? Iya, terima kasih Pak. Jadi di sini yang akan saya kembangkan untuk yang pertama yaitu tentang presensi. Jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Jadi ada 3 yang ingin Bapak kembangkan ya. Iya. Nah, dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan lebih spesifik? Iya. Jadi di sini ada kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang betul. Kemudian yang menjadi pertanyaan terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini Pak? Iya, saya berkeinginan coach yang akan saya hadapi pada pagi hari ini itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Jadi begitu Pak ya. Mungkin percakapan kita sampai di sini Pak ya. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap Ibu Sasmita. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Ya, assalamualaikum Ibu Sasmita. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supri. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Bagaimana nih Pak Supri? Alhamdulillah baik-baik juga Ibu. Jadi Ibu, saya dengar Ibu yang mau menyampaikan sesuatu ya ke saya. Iya Pak. Iya, silakan Ibu. Ya begini Pak ya, saya kebetulan punya permasalahan terkait dengan pada saat guru memberikan materi atau pelajaran di kelas. Ini biasanya sudah lama saya pantau ya, guru-guru tersebut, rekan-rekan guru saya memberikan materi itu selalu monoton saja. Artinya masih menggunakan metode yang konvensional, tidak bervariasi. Sehingganya ya anak-anak dalam pembelajaran biasanya tetap bosan. Nah ini menjadi permasalahan karena kalau kita lihat sekarang ini kurikulum sudah berubah, ya kan? Selanjutnya kita juga sudah mengenal berbagai macam IDP dari
permasalahan yang ada ini masih sangat dilakukan oleh guru saya, yaitu dalam memberikan materi masih saja sangat menonton seperti yang saya katakan tadi, Pak. Itu permasalahan. Oh iya, itu jadi intinya di sini yang menjadi permasalahan ini yaitu tentang pembelajaran yang dilakukan oleh rekan itu ya. Nah, jadi kurangnya bervariatif. Oh iya, itu kira-kira dari percakapan ini hari apa sih yang ingin Anda Ibu dapatkan? Ya, ini begini Pak, saya ingin mendapatkan bahwa adanya perubahan di dalam memberikan materi pada saat proses pembelajaran, supaya ya itu bervariasi, anak-anak tidak monoton, ya anak-anak juga tidak cepat bosan dalam belajar. Itu kira-kira Pak yang ingin saya dapatkan. Iya, terus kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan? Ya, misalnya memberikan pembelajaran itu secara bervariatif ya, menggunakan slide PowerPoint atau menggunakan metode kuis atau juga memberikan video pembelajaran. Artinya semuanya itu adalah metode yang dilakukan oleh seorang guru supaya bisa menarik perhatian siswa di dalam proses belajar. Iya, bagus sekali itu ya. Jadi pembelajaran dengan menggunakan metode atau model dan yang bervariatif ini bisa dikatakan kondisi pembelajaran yang ideal ya itu ya. Nah, yaitu bisa dikatakan berada pada level 10. Jadi kira-kira kalau di sekolah Ibu ini berada di level berapa ini? Ya, sepertinya masih berada di level 5 ya. Karena guru-guru di sekolah saya kebanyakan ini adalah guru-guru yang baru terangkat menjadi ASN. Tentunya ya di dalam hal ini masih kaku di dalam proses pembelajaran seperti itu Pak. Iya. Nah, terus kira-kira di kondisi sekolah Ibu ini sudah berada di level berapa yang kira-kira perlu ditingkatkan ya agar program pembelajaran dapat maju? Ya, kira-kira di tingkat 7 ya. Saya harapkan seperti itu. Mungkin hal ini bisa ditingkatkan dan melakukan perubahan pembelajaran seperti itu kira-kira. Iya. Terus usaha apa yang Ibu bisa lakukan untuk menciptakan adanya perubahan ini? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya usaha apa yang akan saya terapkan kepada rekan-rekan guru di sekolah ini. Sepertinya saya akan melakukan pendampingan secara individu dan melakukan monitoring secara bergantian antara saya dan rekan guru saya. Kemungkinan besar adalah monitoring seperti pendampingan individu secara bergantian antara saya dan rekan guru supaya ada timbal balik begitu Pak. Iya, selain itu kira-kira itu ada nggak strategi yang Ibu pernah lakukan di sekolah dan kemungkinan dengan strategi itu teman guru Ibu bisa merasa nyaman? Ya, kira-kira strategi yang akan saya lakukan di sekolah adalah terlebih dahulu melakukan koordinasi dulu ya dengan Pak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya juga akan melakukan koordinasi dengan wakil terkait dengan proses pembelajaran hal ini. Tentunya adalah mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Tentunya untuk meningkatkan media pembelajaran seperti itu kira-kira Pak. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu sudah merencanakan monitoring, pendampingan dan pelatihan dari ketiga hal ini. Nah, kira-kira yang mana yang bisa Ibu cepat realisasikan? Ya, kira-kira yang cepat saya realisasikan tentunya adalah monitoring ya. Karena kalau pelatihan itu masih memerlukan waktu, mulai dari pembiayaan, tentunya akan mengeluarkan biaya untuk mengundang pelatih yang berkenaan dengan yang bisa melakukan pembelajarannya itu dengan menggunakan atau sudah lancar menggunakan IT, yakni punya keahlian di bidang IT. Tentunya mengundang itu. Selanjutnya saya juga kalau kita masih melakukan pelatihan mencari tim pelatih atau narasumber yang bisa mempunyai keahlian di bidang media pembelajaran seperti itu. Iya, bagus sekali Ibu. Jadi dari sini Ibu
kegiatan mentoring ini pasti memerlukan support atau bantuan dari rekan-rekan ibu. Nah, di sini kira-kira siapa yang bisa memberikan support tersebut? Iya, yang bisa memberikan support tentunya saya memerlukan support itu dari rekan-rekan guru yang sudah punya sedikit keahlian di bidang IT supaya dapat membantu di dalam proses mensosialisasikan atau melakukan pembelajaran di bidang media, peningkatan media pembelajaran. Itu kira-kira Pak. Iya, selanjutnya dalam melakukan monitoring Bu, ya. Tentunya Ibu itu sudah menjadwalkan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi kapan kira-kira bisa direalisasikan? Ya, insya Allah secepatnya ya Pak. Iya. Saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan guru. Iya, ya, betul sekali Ibu ya. Nah, jadi melalui percakapan kali ini Ibu, kira-kira apa yang Ibu bisa rasakan dari hasil percakapan kali ini? Iya, yang saya dapatkan dalam percakapan kita pada hari ini yaitu saya bisa mendapatkan perubahan dengan cara mentoring, yaitu dari proses peningkatan pembelajaran atau media pembelajaran seperti itu Pak. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Jadi saya akan menunggu hasil yang Ibu yang bisa Ibu dapatkan sehingga kita bisa melakukan perbincangan kembali nanti. Namun apabila Ibu mengalami kesulitan atau kendala yang didapat, silahkan Ibu bisa nanti kita berkolaborasi lagi untuk menemukan solusi terbaiknya. Jadi terima kasih Ibu ya. Nanti kita ngobrol kembali. Iya Pak, terima kasih kembali. Ya, terima kasih. Pak Supri, Iya. setelah saya mengamati proses coaching Bapak terhadap Ibu Tasmita, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan hasil observasi saya tadi. Yang pertama, kira-kira bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Iya, proses coaching yang saya lakukan tadi Pak sangat luar biasa. Apa yang sudah direncanakan oleh Tasmita itu cukup membuat saya senang. Nah, sehingga saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, yakni mempunyai tujuan, kemudian identifikasi atau interaksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengantarkan coaching untuk menceritakan permasalahannya ini dengan baik dan bagus. Kemudian terkait yang indikator yang ingin Bapak capai, apakah indikator yang ingin Bapak capai dari coaching tadi Pak? Iya, di sini saya ingin agar Ibu Sasmita itu bisa lebih memahami dari proses alur cerita itu, sehingga memudahkan dari coaching itu untuk menyelesaikan masalah yang mereka ada. Gitu Pak ya. Kira-kira kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching yang hari ini Pak? Ya, kompetensi yang saya ingin kembangkan yang jelas di situ akan tetap mendalami alur dari cerita, yang mana alur tersebut itu sangat membantu saya juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sarifudin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu. Ibu sendiri gimana? Iya, alhamdulillah baik juga ya. Sehat walafiat. Semoga hal ini berlaku juga kepada Bapak ya. Amin. Sebelum Bapak melakukan coaching, pertama-tama kita akan mendiskusikan topik penilaian saya hari ini ya. Ya, Bapak selaku coach, saya selaku supervisor. Ya. Tentunya saya akan mengamati coach dan coachee sesuai rubrik penilaian.
Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana kira-kira coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach nanti. Dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi yang ada. Baiklah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, ya, yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang Bapak bisa kembangkan secara spesifik dalam observasi? Yang ingin saya kembangkan secara mendalam atau secara spesifik yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, indikator yang bagaimana kira-kira yang diinginkan coach pada proses coaching hari ini? Dari proses coaching kali ini saya menginginkan coach saya itu bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Iya, baiklah Pak ya. Demikian Pak aslinya kali ini. Silakan Bapak selaku coach melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabarnya sekarang. Ya. Jadi begini Pak Salid, saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Saya bisa bertemu kepada Bapak dan Pak Penasehat. Namun di sini Pak, sebenarnya saya ingin ada suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak yang mana kaitan dengan permasalahan yang saya hadapi pada beberapa hari ini. Jadi begini Pak, ya, sebelumnya di sini saya merasa sangat khawatir Pak tentang anak-anak saya di sekolah dasar ini. Mereka tampaknya dari hari ke hari itu semakin nakal. Gitu Pak ya. Jadi Bapak ingin berbagi dengan saya terhadap permasalahan yang Bapak hadapi, Pak ya. Mungkin bisa kita lakukan percakapan atau perbincangan ini, Pak. Mungkin waktunya karena saya juga ada urusan yang mendadak, jadi saya mungkin bisa sediakan waktu sekitar 20 sampai 30 menit, Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, mencari solusi terhadap apa yang permasalahan yang Bapak hadapi ya. Iya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, Pak, saya tentunya bisa memahami, Pak ya. Bapak bisa mungkin menceritakan lebih banyak tentang perilaku anak yang Bapak lihat. Iya, betul sekali Pak. Di sini anak-anak saya itu sering berkelahi di sekolah. Namun di situ juga kadang tidak merasa puas itu dilanjut berkelahinya di luar kelas. Itu yang sering terjadi Pak, sehingga saya sendiri melihat langsung bahwa kenakalan ini memang betul-betul terjadi. Sehingga memang sudah beberapa kali ini anak itu sulit diatur Pak. Begitu Pak ya. Memang tentunya ini merupakan sebuah tantangan yang berat bagi kita sebagai orang tua, Pak ya. Kira-kira apa Bapak sudah pernah berbicara dengan guru yang di sekolah mereka untuk mendapatkan wawasan yang lebih lanjut terhadap persoalan ini, Pak? Iya, dalam hal ini Pak, saya juga sudah melakukan diskusi dengan ibu gurunya, ibu kelasnya saat itu. Namun dari gurunya juga mereka mengatakan bahwa kejadian di sekolah pun itu
sering terjadi perkelahian di kelas, Pak. Jadi mereka katakan juga sama kasusnya ini, sehingga apa yang saya lihat juga ternyata memang sama dengan yang dilihat oleh Begitu Pak ya. Iya. Apakah mungkin Bapak tahu pemicu dari perilaku anak-anak ini sehingga mereka tiba-tiba jadi nakal dan suka berkelahi Pak? Ya saya juga sih tidak merasa yakin ya Pak ya, karena anak saya itu kadang punya permasalahan yang tiba-tiba terjadi di sekolah, di rumah. Nah, namun akhir-akhir ini saya selalu dengar begitu terjadi permasalahan di rumah itu, di sekolah pun itu langsung sering melakukan perkelahian gitu. Jadi dalam hal ini mungkin terbawa Pak, jadi permasalahan yang di rumah itu dia bawa di sekolah untuk melampiaskannya. Jadi begitu Pak ya. Jadi dari persoalan permasalahan yang ada di lingkungan mereka di luar sekolah tidak selesai dibawa ke sekolah Pak ya. Sekolah lagi. Bisa juga jadi sebaliknya, mungkin di sekolah ada permasalahan dibawa sampai keluar sekolah Pak ya. Itu yang terjadi ya. Iya. Apakah mungkin ada perubahan besar Pak dalam kehidupan mereka, mungkin seperti perpindahan rumah atau peristiwa dalam keluarga Pak? Tidak ada juga Pak yang signifikan. Artinya di sini memang selama ini karena saya sendiri dengan istri saya itu terlalu sibuk dengan pekerjaan yang saya lakukan, sehingga saya memang kondisi untuk memantau anak atau memberikan solusi-solusi dengan apa yang mereka hadapi itu belum saya lakukan Pak, karena pengaruh dengan pekerjaan yang saya hadapi. Begitu Pak ya. Jadi Bapak sibuk kerja, Ibu sibuk Saya kerja ya. Iya. Dua-dua sibuk, jadi anak-anak mungkin agak terabaikan sedikit Pak ya Pak ya. Sekali Pak. Iya. Mungkin Bapak sudah pernah coba barangkali duduk bersama dengan anak-anak, berbicara dari hati ke hati Pak. Apa kira menanyakan kabar mereka, menanyakan kira-kira apa yang menjadi membuat mereka bisa seperti itu Pak? Iya, betul sekali Pak. Di sini memang saya memang belum pernah meluangkan waktu untuk itu Pak. Iya. Jadi saya sendiri memang itulah disibukkan dengan menyelesaikan masalah saya sendiri, sehingga untuk menyelesaikan apa yang diinginkan oleh anak saya itu sampai tidak terpikirkan. Begitu Pak ya. Begini Pak ya, komunikasi dengan anak-anak itu penting Pak ya. Itu langkah awal yang baik Pak, agar kita sebagai orang tua bisa tahu persoalan mereka, meskipun hanya menanyakan Bapak gimana kabarnya hari ini, mereka akan tersentuh hatinya Pak. Kira-kira Bapak tertarik nggak untuk mencoba hal ini Pak? Ya, saya sangat tertarik Pak dari apa yang Bapak sudah berikan pandangan itu, dan hal ini saya akan mencoba untuk membantu mereka bagaimana solusi terbaiknya buat anak saya itu, sehingga saya akan coba untuk melakukan. Ya bagus sekali Pak ya. Dan mungkin selain apa yang ingin Bapak lakukan itu, ya mungkin kita juga perlu mempertimbangkan Pak, apakah ada kebutuhan khusus yang perlu diperhatikan, atau apakah mereka memerlukan dukungan tambahan dari sekolah Pak. Karena anak-anak itu kan nakal begitu, dia karena kurang perhatian Pak ya. Jadi jangan ragu Pak untuk berbicara atau komunikasi dengan guru di sekolah atau orang yang paham terhadap pendidikan Pak ya. Iya Pak, terima kasih banyak atas saran yang Bapak berikan, dan hari ini saya akan coba untuk melakukan kolaborasi dengan ibu gurunya dan juga Bapak kepala sekolahnya, sehingga saya bisa menemukan titik terang dari permasalahan atau penyebab kenapa anak saya ini semakin hari semakin nakal. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas petunjuk yang Bapak bisa sampaikan ke saya, dan saya akan secepatnya untuk mencobanya. Ya Pak, ya saya yakin Pak, dengan komunikasi yang baik dengan pihak sekolah, dengan anak, pasti Bapak bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang anak Bapak hadapi itu Pak ya. Jangan ragu Pak ya. Saya tunggu Pak kabarnya kalau Bapak sudah
merealisasikan apa yang sudah Bapak rencanakan ini Pak ya, Iya, agar bisa kita terus kerjasama Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dan saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Pak Saifuddin, bagaimana? Sudah selesai tentang coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Saya bertanya, apa kira-kira yang sudah dilakukan pada saat coaching? Saat melakukan coaching dengan Pak Supri tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu tentang tujuan dari apa yang beliau hadapi, kemudian mengidentifikasi dan rencana aksi yang akhirnya tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengantarkan Pak Supri menceritakan permasalahan yang dia hadapi dan bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Ya, jadi begini ya, saya sudah amati bahwa proses coaching sudah sangat berjalan dengan baik dan juga sudah menggunakan proses alur tirta dengan baik juga. Dan selanjutnya sudah dapat menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach tadi ya, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching hari ini ya. Selanjutnya pertanyaan saya ajukan kepada Bapak, apa kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilaksanakan? Dari hasil coaching yang saya laksanakan tadi itu, saya ingin lebih memahami tentang proses alur tirta untuk melakukan coaching ke depannya lagi. Ya, baiklah, semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching bermanfaat lagi ya. Terima kasih atas waktunya, sampai berjumpa kembali. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.